Hello guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar guys? Dimanapun berada, senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD guys. Di video kali ini seperti biasa guys, gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputaran perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok guys. Dan kali ini cowok yang gue jumpain adalah salah seorang cowok strike lagi yang punya profesi sebagai seorang tukang durian. Yang baru banget gue share beberapa hari yang lalu, pengalaman pertama gue bareng dia, dan kali ini kelanjutannya. Penasaran kayak gimana yang kedua kalinya? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Buat kalian semua yang mungkin setia banget nongkrongin channel gue, pasti udah banget dong dengerin cerita gue bareng sama seorang penjual durian. Ketika waktu itu gue do something di sebuah tempat yang katakanlah di alam terbuka, dan gue berhasil mendapatkan dia karena memang sebuah taruhan gitu ya. Ketika misalnya durian yang kedua kalinya gue beli itu tidak semanis yang pertama, berarti lo harus mau gue karaoke. Awalnya gitu ya kan. Nah kali ini kelanjutannya guys, ternyata si Kang Durian ini itu adalah salah seorang cowok yang mungkin punya bakat untuk bisa ke cowok juga. Terbukti ketika gue do something pertama kali sama dia, kurang lebih seminggu kemudian dia ada mau hubungin gue lagi guys. Dan waktu itu dia ngechat via WhatsApp seperti ini kurang lebih isi chatnya. Halo Kim, apa kabar? Kata dia gitu. Oh baik, kata gue gitu kan. Gimana, apa kabar juga? Kata gue kan. Baik juga nih, lagi apa nih? Kata dia kan. Biasa lagi santai nih, karena waktu itu kondisinya dia ngechat siangan gitu kan. Mas gimana? Gue bilang gitu kan. Lagi jualan ya? Kata gue. Iya nih, lagi jualan nih, mulai sepi nih, kata dia gitu. Waduh, kok sepi? Kata gue. Ya gimana, yang namanya jualan sih nggak setiap hari rame, kata dia gitu kan. Ke semua orang juga suka durian, dia bilang gitu. Oh iya juga ya. Tumben dia ada ngechat, kata gue bilang gitu kan. Karena emang dia tuh gak ada yang pernah ngechat sama sekali guys. Makanya waktu siang hari itu kok agak kaget gue di chat sama dia gitu kan. Ya pengen chat aja sih, bete, kata dia gitu. Oh gitu, kirain teh mau ngasih aku hadiah lagi, gue bilang gitu. Ketawa dia kan pakai emoticon. Emang pengen hadiah apa sih, kata dia gitu kan. Kan kemarin waktu di sana aku bilang kalau misalnya memang gak kapok, pengen lagi misalnya kalau mau mah di kosan aku, gue bilang gitu. Oh yang kayak kemarin itu. Iya, masa pura-pura lupa sih, amnesia emangnya, gue bilang gitu. Dia ketawa lagi gitu kan. Emang kamu pengen lagi ya Kim, kata dia. Ya iyalah, masa nggak mau sih, gue bilang gitu kan. Terus dia senyum. Ya udah gini aja deh, kalau misalnya ntar sore ada waktu dan akunya nggak aja di jalan, aku main ya ke kosan kamu, kata dia gitu. Oh serius nih, gue bilang gitu. Ya serius, masa bohong sih, kata dia. Ya wis deh, aku tunggu ya, gue bilang gitu. Oke, kata dia kan. Setelah kayak gitu, gue langsung bilang ke pacar gue kan, tahu nggak, si tukang durian itu ada ngechat gue bilang gitu kan. Terus gimana katanya, kata pacar gue kan. Dia katanya mau main kalau malam jadi. Wow mantap sih, kata pacar gue. Main apa nih, kata dia. Ya pasti pengen lagi sih, kata gue mah. Feeling gue sih udah ke arah sana ya guys, karena gak mungkin sih kalau misalnya dia main doang, apalagi dia udah ada sebuah awalan kalau misalnya jualannya sepi, pasti pengen main dan dapat, ya gak sih. But anyway, gue gak jadi masalah buat gue sih, karena gue jujur ya lagi butuh hiburan juga kan waktu itu. Karena memang pacar gue dan gue tuh suka banget hiburan, apalagi mendapatkan cowok straight yang memang sebelumnya pernah kita do something bareng gitu kan. Yaudah, kata pacar gue kan, pokoknya kalau misalnya nanti malam dia jadi, harus jadi ya. Ya pastilah harus gitu kan. Toh dia kan udah tahu gue udah pernah do something juga, masa cuman main ngobrol doang kan, yang gak mau lah. Gue pasti bakal marah kalau kayak gitu, mau ya gak sih. Terus seperti biasa tuh guys, gue langsung ngecek kulkas. Oh untungnya masih ada drink. Dan pokoknya malam hari itu udah gak sabar aja pengen gue nantikan gitu. Karena siapa tahu dia jadi main dan kita akan mendapatkan hiburan yang kita inginkan malam hari itu guys. Karena jujur gue dan pacar gue tuh lagi boring banget sih. Ya maklum lah ya guys, di tempat gue stay itu yang namanya Dunia Pelangi itu kayak basi banget sih dulu guys. Jadi orangnya itu lagi dan boti lagi. Jadi kayak nggak ada variasi banget. Terus ya kalau kita pengen dapetin fun yang memang bener-bener the real cowok, ya harus dapetin dari cowok strike yang bisa diajak belok. Makanya ketika dia ada ngechat tuh kayak sebuah kesempatan yang bakal menjanjikan dan bakal menyenangkan nantinya gitu. Aplikasi Pelangi ya guys, di tempat ketika gue ngekos dulu itu basi banget sih jujur li, karena orangnya itu lagi dan gak ada variasinya. Jadi
gue sebagai cowok pelangi itu sangat kayak butuh banget sebuah variasi baru yang katakanlah yang bukan cowok pelangi, because cowok pelangi itu nggak ada variasinya. Makanya gue lebih kebanyakan mendapatkan cowok-cowok strike yang bisa diajak belok meskipun harus menggunakan cuan. Ya, resiko kita sih guys ketika kita ingin mendapatkan cowok strike, ya salah satu cara harus menggunakan cuan. Biasanya cuan ini nggak pernah gagal gitu. Cowok mana sih yang nggak butuh cuan? Jangankan cowok pelangi, cewek, semua orang pasti zaman sekarang butuh yang namanya, apalagi cowok yang katakanlah doyan begituan plus juga butuh cuan juga, pasti dia kan kayak sambil menyelam minum air. Dan kebanyakan kalau cowok-cowok strike mencari hiburan via aplikasi micet ini, biasanya dia harus merogoh kocek gitu kan demi mendapatkan hiburan. Nah kali ini kan dia kebalikannya tuh, dia mendapatkan funnya dan mendapatkan cuannya. Jadi ya kapan lagi gitu kan mendapatkan sosok yang royal kayak gue, ya nggak sih? Cowok mana yang nggak akan menolak? Karena jujur gue nggak pernah ngasih cuan yang sedikit guys. Katakanlah cukup lah, lebih dari cukup. Misalnya kalau misalnya gue kasih dia tawaran, pasti nggak akan nolak deh. Sorry ya, gue nggak bisa sebutin berapa nominalnya karena gue nggak mau ria aja sih. Tapi di sini gue menekankan kalau misalnya lo punya duit, lo punya kuasa. Makanya kuncinya, oke? Back to the topic, back to my story. Jadi setelah dia ngechat siang hari itu, kita pun menantikan malam itu tiba guys. Dan dari siang sampai sore tuh memang aktivitas kita nggak ada yang spesial sih. Seperti biasa kan pacar gue main game, terus gue olahraga, dan semua itu kayak biasa aja sih. Nggak ada suatu hal yang memang berbeda setiap harinya sama kayak gitu sih. Dan sore pun tiba, seperti biasa kita pun take a bed. Karena ya pastinya kita bakal cari makan sih, kayak kulineran gitu kan. Pertama yang take a bed dulu tuh gue dulu, setelah gue kelar baru pacar gue, dan dia pun juga setelah take a bed dan segala macam, kita pun juga udah rapi. Dan jam 6 sorean pun kita berangkat menuju pasar mencari makan malam hari itu guys. Sedikit berbeda ya, malam hari itu, sore hari itu jujur gue agak semangat sih, karena malam harinya kalau jadi bakal mendapatkan hiburan fun dari si tukang durian ini. Semoga jadi aja sih. Tiba-tiba pacar gue bilang tuh, dia ada ngabarin lagi nggak, kata pacar gue kan. Belum sih, ntar chat ya, takutnya ntar dia nggak jelas gitu kan. Oke beres, gue bilang gitu. Terus kita pun akhirnya tiba di sebuah tempat makan favorit kita, di tempat ayam geprek. Makanan favoritnya kita banget. Kalau misalnya makan malam pasti di sana kebanyakan. Hampir setiap hari di sana. Makanya udah sangat-sangat nggak asing lagi kalau kita makan malam itu sama ayam geprek guys. Kita makan seperti biasa dan gue pun tak lupa ngechat dia. Takutnya dia gak jadi atau sekedar omdo kan. Makanya gue pengen make sure aja gitu. Langsung gue chat kan, nanti malam jadi nggak, gue bilang gitu. Langsung terkirim tuh kan 2 checklistnya, tapi nggak langsung dibalas sih. Terus pacar gue langsung nanya lagi kan kayak gitu, gimana dia ada ngebalas gak, kata pacar gue kan. Belum sih. Ya wis, tungguin aja deh, toh masih jam 6:30 juga, kata dia. Oke, gue bilang gitu kan. Waktu pun bergulir, karena makan pun udah selesai, jadi udah bosan juga kita di tempat makan itu. Akhirnya kita putusin buat pulang ke kosan sambil nungguin dia. Kurang lebih jam 7:30-an. Tapi sebelum ke kosan seperti biasa kita mampir dulu ke minimarket buat beli cemilan dan minuman manis, dan sambil ngobrol sama teman-teman gue yang kerja di minimarket waktu malam hari itu guys. Ya sambil mengelur waktu aja sih. Nah ketika gue lagi keliling-keliling cari minuman manis, tiba-tiba dia ada telepon. Bukan chat lagi tapi telepon ya. Gue kaget tuh. Gue bilang ke pacar gue kan, dia telepon. Ya udah angkat, kata dia kan, cus, kata dia. Langsung gue angkat tuh. Halo, kata gue. Halo Kim, lagi apa nih, kata dia. Ini baru habis makan, gue bilang gitu. Jadi nggak ntar malam? Jadi ya, jam 8:30. Loh, kok nggak kemalaman, gue bilang gitu. Emang mau jam berapa, kata dia. Jam 8 aja deh. Ya udah aku usahain ya, kata dia. Oke, ntar Sherlock ya. Siap, gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu udah tuh singkat, padat, jelas, tapi pasti. Makanya gue seneng. Langsung gue matiin telepon dan gue bilang ke pacar gue kan, dia mau main. Serius. Jam berapa? Jam 8 lewat, gue bilang gitu kan. Wow, mantep nih, kata dia, bakal ada hiburan. Ya semoga malam ini bakal menjadi malam yang menyenangkan ya. Karena jujur waktu itu di tempat terbuka di gubuk itu ya, ketika gue beli durian, gue cukup terkesan sama permainannya dia. Semoga kali ini di tempat gue yang katakanlah lebih leluasa, dia bakal lebih menunjukkan aksinya. Bahkan gue bakal bikin dia lebih gimana-gimana lagi. Dan gue pun berharap sama dia kalau dia bisa bikin gue happy malam hari itu guys.
Udah tuh karena kita bakal kedatangan tamu, jadi nggak lama-lama nongkrong di minimarket. Setelah beli minuman manis dan juga cemilan, lalu kita pun kembali ke kosan sambil menyiapkan segala sesuatunya. Karena udah fix pasti bakal do something, jadi gue prepare sih. Dan dia pun juga udah pernah do something sama gue sebelumnya, jadi kita udah nggak ada lagi yang namanya kecanggungan, ketakutan, kekhawatiran. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, tinggal menunggu datangnya doang gitu kan. Tiba jam 8 tuh, kok belum ada kabar juga ya, kata gue. Tungguin aja, pasti ntar juga dia kesini kok, kata dia gitu kan. Terus jam 8 lewat berapa gitu kan, tiba-tiba dia ngechat tuh, Kim Sherlock dong, kata dia. Oh oke, gue bilang gitu kan, gue Sherlock. Dan setelah gue Sherlock, langsung dia bilang tuh, oke OTW ya, kata dia. Oke siap, gue bilang gitu. Yes, akhirnya malam hari itu kita bakal mendapatkan hiburan dari tukang durian ini guys. Pokoknya gue seneng banget sih. Pokoknya semoga menjadi malam yang sangat indah ya buat kita bertiga. Langsung gue deg-degan banget tuh, karena ya walaupun udah pernah do something seminggu yang lalu, tapi gue kan udah kayak menantikan dia lagi kan, jadi kayak kangen-kangenan lagi gitu kan. Terus lama kemudian ada lagi kabar kalau dia udah nyampe minimarket, tapi dia nyuruh gue buat ke depan jalan supaya dia nggak nyasar, padahal sih dia nggak ke belakang doang gitu kan, tapi dia memang manja sih pengen dijemput. Ya wes, akhirnya gue pun ke depan sambil bawa handphone. Langsung ketika waktu itu dia nungguin pakai motor metik, pakai jaket, pakai helm, langsung gue kan sini gitu kan. Dia pun langsung notice ke gue, dan finally kita pun bertemu lagi, dan gue pun jalan kembali menuju kosan sambil diikutin sama dia dari belakang menggunakan motor. Langsung gue bukain gerbang, nomor 2 ya motornya, gue bilang gitu kan. Oke Kim, kata dia. Tutup gerbang lagi, dan langsung gue persilakan masuk dan naruh helm. Dan tahu nggak, waktu malam hari itu dia tampil bener-bener sangat maskulin banget, sangat manly banget. Jujurly gue langsung naik banget guys. Dari pertama kali berjumpa waktu malam hari itu, gue langsung traveling. Wih, akhirnya main juga, gue bilang gitu. Ya ini lagi boring nih, kata dia gitu kan. Dia pun ke dalam, dia pun salaman sama pacar gue juga, dan gue pun persilakan dia buat duduk, dan kita pun bertiga seperti biasa sambil nonton TV juga. Semua cowok-cowok strike ataupun cowok pelang yang main ke kosan gue pasti seperti itu treatmentnya guys. Jadi jangan protes ya, karena kita kan stay di kosan. Apalagi dia yang mau do something yang diliatin sama pacar gue. Pasti sebelum do something kita nongkrong dulu depan TV, ngobrol-ngobrol dulu, sambil drink dulu kalau cowok strike. Jadi semuanya gak ada bedanya guys. Makanya jangan protes kalau misalnya kok sama alur ceritanya, karena emang semua yang kita kasih treatmentnya sama kayak gitu. Apalagi cowok strike yang notabene kebanyakan mereka sukanya drink dulu gitu. Setelah kayak gitu gue langsung basa-basi dong, makin ganteng aja ya, gue bilang gitu. Abis aja lu Kim, kata dia. Serius loh, jangan gitulah, ntar gue GR, biar GR gitu kan. Toh juga gue kan emang suka dari dulu juga, gue bilang gitu. Dia senyum aja. Drink ya, gue bilang gitu. Emang ada, kata dia. Ada dong. Lu ngerepotin nih, santai aja nggak apa-apa kok, kata gue gitu kan. Lalu gue pun siapkan drink sambil cemilan juga. Dan finally kita pun langsung duduk bertiga sambil ngobrol, sambil drink, sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan dia pun mulai enjoy, gue pun juga sama. Intinya kita tuh malam hari itu udah kayak tinggal nunggu waktunya aja sih. Cuman kan gak mungkin langsung gercep ya. Toh juga dia tujuan main ke tempatnya gue ini kan gak buru-buru. Jadi pengen kayak hiburan, pengen mungkin dia kayak melepas bete, penat, jadi nggak mungkin langsung gercep gitu kan. Makanya gue biarkan slowly but sure aja sih. Kita pun brewing seperti biasa. Setelah 2 gelas gue pun langsung kayak mulai oleng, karena setiap kali gue oleng pasti gue bakal lebih berani sih, seperti halnya waktu malam hari. Cuman gue udah prinsip kalau gue nggak akan banyak drink, takutnya gue nggak bisa enjoy, makanya cukup gue 3 gelas aja sih. Setelah kayak gitu gue langsung mulai beraksi tuh, beraninya gue makin tinggi, makin meningkat. Gue bilang sama dia kan, kalau gue suka sama dia lah, lu makin ganteng aja lah, lu makin keren aja lah, pengen jadi pacarnya segala macem lah. Pokoknya gue puji dia supaya dia GR dan berbunga-bunga hatinya. Duh Kim, gerah nih, ya udah open aja, gue bilang gitu kan. Ya langsung dia pun open. Gue suka sih tipikal cowok strike kayak dia yang cuek bodo amat. Langsung dia pun open area atasnya, langsung kembali duduk lagi sambil ngerokok. Dan gue pun juga ikut-ikutan kayak dia supaya samaan gitu kan. Gue pun open area atas juga, dan pacar gue pun nonton. Dan kali ini yang bener-bener bikin spesial adalah dia mau diliatin sih. Makanya itu yang kadang-kadang
gue appreciate ya untuk cowok-cowok strike yang bisa diajak belok, yang mau diliatin, karena gak semuanya suka, bahkan cowok pelangi pun gak semuanya suka sih. Tapi kalau cowok strike itu orangnya tuh kayak, yang gue temuin yang asik ya, kayak bodo amat sih mau lu diliatin kayak mau enggak, kayak itu sih udah another of level orang yang paling asik deh yang gue temuin gitu kan, termasuk si tukang durian ini guys. Setelah kayak gitu gue pun mulai mendekatkan diri sambil kayak bermanja-manjaan gitu, dan sekali gue begini juga ke dia, dia pun diem aja. Ya gue yakin sih dia udah oleng ya, karena dia banyak banget drinknya gitu kan, tapi kalau gue kan emang dikontrol, jangan sampai gue kebanyakan supaya gue bisa enjoy. Nah setelah kayak gitu gue pun mulai beranikan dia lagi untuk begini lagi dan lagi, sampai pada akhirnya ketika gue mau begini dia langsung malingin muka dan nengok ke arah gue, dan tanpa kita sadari kita pun saling menatap, dan terjadilah beginian pertama kalinya guys. Oh my god, gue pikir dia bakal nolak tuh, ternyata enggak sih, tapi dia cukup bisa merespon apa yang gue inginkan. Makanya gue seneng banget tuh waktu malam hari itu guys. Sekali itu udah, dia tipikal cowok strike yang katakanlah yang menurut gue asik sih, karena dari awal dia mau ngelakuin apa yang gue inginkan dan memposisikan gue sebagai seorang ceweknya gitu. Setelah kelar udah tuh, karena gue udah gak sabar ya, ayolah kata gue, gercep yuk, mau sekarang aja nih kata dia. Ya iyalah kata gue gitu kan. Ya udah ayo kata dia, di sini di kamar aja deh. Ya udah gitu kan, langsung gue ajak dia ke dalam kamar. Dan seperti biasa guys, setelah dalam kamar ya gue pun langsung mempersiapkan diri, gue pun open area bawah juga, dia pun juga sama. Setelah kayak gitu dia langsung rebahan, gue langsung ngeliat sampingnya dia yang udah hampir setengah bangkit, dan wow, ternyata dia udah menikmatinya gitu ya, udah enjoy gitu kan. Makanya gue langsung gercep menghampiri dia, dia langsung bilang tuh, aku karaoke ya kata gue. Ya Kim terserah deh kata lu aja, pokoknya gue pengen enjoy, pengen have fun, dia bilang gitu. Oke. Lalu gue pun mulai ngelakuin namanya karaoke guys, rasanya mantep banget sih. Oh my god, akhirnya gue mendapatkan si tukang durian ini yang kedua kalinya di kosan gue malam hari itu guys. Gue karaoke kan, gue enjoy segala macem gitu. Pokoknya dia pun juga sangat enjoy. Kali ini dia pun mungkin lebih relax, lebih santai karena di dalam kamar ya. Dia pun bisa berekspresi suara, bisa santai, bisa tenang, aman, tentram gitu kan. Pokoknya itu yang gue rasain sih. Gue karaoke pun juga sangat leluasa gitu kan. Sampingnya gue pun juga udah bangkit juga kan. Setelah kayak gitu, gue sesekali menghampiri dia, kita begini sebentar, terus gue kembali karaoke lagi, begini lagi sebentar, karaoke lagi, sampai karena dirasa udah capek dan cukup lama, dan dia bilang kalau misalnya dia lama, kalau cukup di karaoke doang, akhirnya gue pun ajakin dia ke next step. Tapi sebelum ke next step, dia bisik-bisik bilang kayak gini, "Tak minta buat uang rokok ya," kata dia. Oke beres, gue bilang gitu kan. Gue pun prepare, dia pun juga sama, tapi lagi-lagi dia nggak menggunakan helm. Jadi dia pengen apa adanya, biar nyaman, biar seru, biar bisa lebih enjoy. Ya wis nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya gue pun menuruti apa yang maunya dia. Setelah kayak gitu dan kondisi gue yang di bawah, akhirnya kita pun pelan-pelan mulai melakukan apa yang kita inginkan ke next step. Hanya satu kali hentakan, hitungan detik, akhirnya dia pun mulai enter dan kita pun ngelakuinnya guys. Rasanya langsung setelah kayak gitu ya udah guys, akhirnya dia pun langsung enjoy ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat, langsung full speed juga. Pokoknya gue suka banget, dan somethingnya gue pun makin bangkit karena ternyata dia makin leluasa guys. Ternyata benar aja sih, ketika gue ajakin dia ke kosan, dia makin leluasa, dia makin enjoy, dia makin bener-bener nunjukin aksinya yang bener-bener gue belum pernah ngerasain sebelumnya. Karena waktu di gubuk waktu siang hari itu kan tuh emang terbatas ya gerakannya, jadi kali ini mungkin dia leluasa banget, makanya gue suka guys. Setelah kayak gitu kita langsung ganti gaya, menyamping, gaya guguk juga, sambil berdiri juga, sambil kembali ke gaya awal. Pokoknya lama banget, dia pun tahan lama, gue pun sengaja sih menahan diri supaya nggak tuntas duluan karena malu kalau sampai gue harus kalah duluan gitu kan. So pada akhirnya gue pun ya, karena ketika di ending ini setelah sekian lamanya gue nahan karena gue udah gak sabar lagi, akhirnya gue pun tuntas guys. Setelah gue tuntas, dia pun langsung ngelakuin full speed kenceng banget berkali-kali, dan finally disusul sama dia pun, akhirnya dia pun tuntas guys. Setelah kayak gitu udah tuh, dia nggak langsung buru-buru lepas, dia begini sama gue sebentar. Setelah kayak gitu dia pun langsung lepas, langsung break sebentar, rebahan. Gue pun juga sama karena kecapean juga, dan gue langsung buru-buru gercep untuk clean up duluan. Setelah gue clean up, gue langsung suruh dia buat clean up, barangkali dia mau clean up gitu kan, dia pun nurut dan dia pun mau.
Dia pun ke kamar mandi, clean up, dan setelah semuanya tuntas, dia pun kembali gabung sama kita berdua di ruang TV. Waktu itu kondisinya gue hanya mengenakan ya bawah doang, dia pun juga sama, dan lanjut ngobrol lagi sambil drink together guys. Pokoknya malam hari itu bener-bener sangat indah banget sih, karena gue nggak pernah ngerasain sesuatu hal yang sebelumnya yang gue dapetin dari dia ketika gue do something di tempat terbuka waktu siang hari itu. Gue kali ini bener-bener mendapatkan dia yang real banget, yang sesuai yang gue inginkan di tempatnya gue. Langsung tuh, karena kan dia juga awalnya pengen cuan, langsung gue kasih cuan. Dan setelah beres, ya udah tuh, karena dia pun juga nggak mungkin nginep, dan sekitar jam setengah 12-an dia pun pulang, pamitan, dan malam hari itu kita berhasil mendapatkan hiburan dari dia, tukang durian lagi. Gue hepan banget, dia pun juga sama. Intinya malam hari itu kita bertiga sama-sama bahagia. So itulah guys pengalaman gue kedua kali sama tukang durian yang bener-bener bikin gue terkesan waktu malam hari itu guys. Pokoknya gue seneng banget. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.